Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Kitalah yang menentukan. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 17 ayat 22 dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Suatu ketika, Margaret, istri John Maxwell, diundang untuk membawakan seminar dengan topik kebahagiaan. Seperti biasanya, ketika istrinya membawakan seminar, maka John Maxwell akan duduk di bangku paling depan untuk mendengarkan seminar yang dibawakan istrinya. Sebaliknya, jika John Maxwell membawakan seminar, maka istrinya akan duduk di depan untuk mendengarkan. Setelah Margaret selesai membawakan seminar, semua hadirin bertepuk tangan. Sesudah itu mereka masuk ke seksi tanya jawab. Banyak pertanyaan yang dilontarkan, tetapi ada salah satu pertanyaan yang cukup menarik dan mengundang rasa ingin tahu mengenai jawaban apa yang akan diberikan oleh Margaret. Pertanyaan tersebut datang dari seorang ibu yang isinya, "Ibu Margaret, apakah suami Anda membuat Anda bahagia?" Seisi ruangan terdiam menanti jawaban. Setelah berpikir beberapa saat, Margaret menjawab, "Tidak." Semua yang hadir kaget mendengar jawabannya. Sekali lagi Margaret berkata, "Tidak. John Maxwell tidak membuatku bahagia." Semua hadiran memandang ke John Maxwell, sementara John Maxwell menjadi salah tingkah. Kemudian Margaret melanjutkan, "John Maxwell adalah suami yang sangat baik. Ia setia, selalu memenuhi kebutuhan saya, baik jasmani maupun rohani, dan ia tidak pernah berjudi, mabuk-mabukan, atau main serong. Tapi dia tetap tidak bisa membuat saya bahagia." Seorang peserta kemudian bertanya, "Mengapa?" "Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaan saya, kecuali diri saya sendiri," jawabnya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Margaret, bahwa masing-masing orang bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya sendiri, bukan orang lain, dan bukan keadaan. Kita memang tidak terlepas dari keadaan yang sulit dan orang-orang yang sengaja menyakiti hati kita. Tetapi semua itu tidak dapat merampas kebahagiaan kita selama kita tidak mengizinkan kondisi yang tidak enak tersebut mempengaruhi hidup kita. Rasul Paulus adalah orang yang banyak mengalami tantangan setelah ia mengenal dan melayani Yesus. Bukan hanya penderitaan secara fisik yang ia alami, namun juga penderitaan secara jiwani, di mana ia ditolak oleh banyak orang. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ia masih tetap menguatkan serta memotivasi orang. Kita tidak menemukan sungut-sungut dan penyesalan di dalam surat-surat yang ia tulis. Kita justru melihat bahwa surat-suratnya berisikan dorongan dan sukacita. Seolah-olah penulisnya tidak sedang dihimpit masalah. Inilah sebuah contoh suasana hati yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Alkitab mengajarkan kita bahwa bahagia tidaknya seseorang tergantung dari cara dia menyikapi setiap keadaan. Kitalah yang menentukan apakah kita akan bahagia atau tidak. Sebab itu, bersyukurlah, nikmatilah, dan bergembiralah untuk segala sesuatunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku kemampuan untuk menjalani keadaan di dalam hidupku dengan sukacita, karena aku ingin selalu bahagia
Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.